Oke teman-teman, berjumpa lagi ya. Saat ini kebetulan saya pas dari menyiapkan bahan ya. Dan kemarin ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat rekan kita yang ada di Magelang ya. Dia adalah pedagang bolang-baling juga kalau di sana namanya, ataupun caku ini. Jadi memang kemarin itu ada masukan ya, ciri khas untuk bolang-baling itu sendiri. Nah, jadi saya menjelaskan ya, terutama saya sangat mengucapkan terima kasih karena sudah diberi masukan atas bahan-bahan dasar yang digunakan yang identik dengan yang namanya bolang-baling ataupun roti goreng ya. Nah, karena apa? Teman kita ini sebenarnya sudah apa ya, intan gitu ya komunikasi dengan kita, walaupun itu lewat komentar-komentar di YouTube seperti itu. Jadi masukannya kemarin itu adalah untuk pemberian bahan tambahan seperti contohnya susu bubuk, kemudian ada garam gini kan, ada susu lain seperti itu, dan pasta-pasta. Jadi memang secara apanya langsungnya teman-teman ya, kita juga awalnya belajar itu yang membuat bolang-baling ini memang simpel sekali sebenarnya ya, simpel sekali, bahwa memang jarang ada yang tambahan bahan susu kayak susu kental manis itu memang, kemudian ada garam itu jarang sekali. Cuma ada tambahan-tambahan dari ya, terutama saya sendiri kan karena dulu waktu di Jogja itu adalah ada komunitas ya teman-teman, komunitas pedagang bolang-baling sendiri, sehingga ada salah satu apa ya yang menguatkan kita untuk penambahan bahan itu, walaupun secara identik yang namanya bahan dasarnya itu sudah ada perubahan, terutama di bahan tambahan. Kalau bahan pokoknya ya sama aja teman, antara tepung terigu, mentega, kalau bolang-baling ya pengembang, kemudian ini apa namanya, gula pasir seperti itu, kemudian wijen dan gula tengahnya itu wajar sama aja. Cuma yang membedakan adalah variasi-variasinya, seperti di bahan tambahan seperti apa namanya ini pasta, kemudian susu ini sebenarnya tidak dikasih itu tidak masalah, dan sudah identik dengan namanya bolang-baling kalau di Jawa ataupun di tempat-tempat orang yang lain. Nah itu menjelaskan seperti ini teman-teman, walaupun dengan bahan dasar yang sederhana seperti itu, tetapi gitu kan, tetapi penjualan itu masih sangat ramai sekali gitu kan di sana gitu kan. Nah itulah yang menjadi penyebab mas bro kita gitu kan ya, saudara kita, teman kita pedagang juga dari Magelang, itu menyarankan kepada kita, kepada saya terutama seperti itu, tidak seharusnya gitu kan, tidak terlalu membuang-buang bahan, cukup dengan sederhana segitu saja sudah laku, artinya kan gitu kan ya, itu tidak masalah, artinya sudah sangat baik sekali karena itu menghemat anggaran kita, kos kita dari pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan kan, seperti itu. Tetapi ya ini saya tidak menyanggah, tidak membantah gitu kan, kalau masalah rezeki itu teman-teman ya, itu sudah ada yang mengatur, tinggal kita yang menjalankan. Artinya gini, mungkin sekarang kalau di Pulau Jawa itu ya, yang tahu ya, artinya Pulau Jawa itu memang sentranya terutama daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, yang namanya roti goreng atau bolang-balik itu menjadi makanan yang khas dan umum ya, artinya dari semua kalangan itu sudah kenal, dan hobinya itu memang sangat luar biasa di sana itu kan. Jadi kalau pagi di sana itu jualannya luar biasa. Saya sendiri merasakan ya teman. Saya juga pernah jualan di Magelang loh gitu kan, seperti itu. Saya merasakan satu hari itu dapat satu sak habis itu sampai jam 9, kadang jam 8 gitu, 10 gitu kan. Itu yang saya alami waktu di Jawa. Di Klaten saya pernah buka kisaran 2 tahun ya teman-teman. Di Jogja apalagi karena memang tempat saya lama di Jogja. Artinya gini, memang daya beli di sana, daya beli luar biasa, karena dengan makanan ini sendiri, bolang-baling ini sendiri menjadi makanan seperti makanan pokok yang sudah banyak sekali mengetahui, familiar lah ibaratnya gitu kan. Jadi kalau jualan bolang-baling di sana, makanya di setiap jalan jalur yang di sana di Jogja itu, terutama Jawa Tengah, di Jawa Timur
itu banyak ya, artinya ada ya. Nah, itulah potensi yang ada. Nah, berbeda dengan daerah-daerah yang ada di luar seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau masalah penambahan bahan, saya bukan membantah tapi meluruskan gitu kan. Ya, itu variasi dari rasa sendiri ya. Ya kemungkinan pelanggan kita lah yang bisa menilai itu kan, antara mana yang lebih enak gitu kan. Cuma kalau secara pemasaran memang di kelas-kelas daerah seperti ini masih kalah ya teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa tempat juga yang memang menjadi andalan di sini ada teman-teman. Cuma memang pas momen-momen seperti saya sekarang di sini gitu kan, pas membuka dagangan usaha di sini memang kondisinya kurang beruntung. Artinya dalam tahap-tahap sekarang itu ekonomi kita itu memang masih sangat lemah gitu kan. Artinya daya beli sekarang itu memang sangat rendah, dan ya mungkin musim-musim sekarang itu tidak mendukung, sehingga ya mungkin yang teman-teman pantau dari jualan-jualan kami di sini, jualan saya di sini, tidak ada perkembangan yang signifikan gitu kan. Artinya hanya stagnat ya seperti itu. Jadi ya monoton seperti ini gitu kan. Ya saya pun kalau dikatakan semangat ya kurang semangat, tetapi kan apalah daya, yang penting kita sudah berusaha, dan momen-momen pada saat ini kita itu kurang tepat. Mungkin teman-teman juga sebagian yang di Jawa kalau merintis pada saat ini, saya yakin itu akan sangat tertatih-tatih juga, kecuali teman-teman yang memang sudah punya langganan pasaran. Dan saya kan sering juga teman-teman artinya berkomunikasi pada teman-teman komunitas yang di Jawa, dan di bulan-bulan lalu 5, 4, 6 bulan lalu saya juga ke Jawa, terutama di daerah Jogja ya. Ya masih stabil sampai sekarang, mereka masih stabil karena memang setiap hari itu dari dulu memang buatnya itu banyak ya. Ada yang buat 1 sak, ada yang 20 kilo. Jadi ketika terjadi seperti sekarang itu ekonomi melemah pun mereka turunnya pun nggak kerasa gitu. Artinya biasa bikin 25 kilo pokoknya, cuma bikin 22 kilo, 23. Itu kan hal yang wajar teman-teman. Artinya mereka itu memang sudah punya pangsa pasar. Nah, kalau kita sendiri baru akan merintis, baru akan mencari pelanggan-pelanggan saat ini yang kita kumpulkan, artinya seperti itu. Dan mungkin tempat-tempat juga menurut kita di sini memang belumlah sangat strategis, masih standar kan seperti itu. Nah, itu salah satu saya meluruskan ya teman-teman, karena memang saya percaya gitu kan, percaya kalau di daerah-daerah tertentu itu, daerah Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur memang rame-rame kalau di pas yang tempat yang. Tetapi nggak semua ya teman-teman, ada juga daerah di teman-teman kita juga, mungkin subscriber saya juga yang menjadi teman saya juga sekarang itu, ada juga yang mengeluh gitu kan, mengeluh ya apa ya, artinya penjualan itu sangat minim gitu kan, bahkan lebih parah dari kita yang merintis di sini. Itu juga teman-teman yang lama kan. Jadi memang rezeki itu intinya teman-teman ya, tidak bisa kita paksakan, yang penting kita sudah berusaha, garis tangan itu ada di masing-masing ya. Sekuat kencang apapun kita berusaha untuk memaksakan kita supaya dapat uang banyak, itu nggak bisa gitu kan. Tetapi kalau memang itu sudah rezeki, buka dimanapun gitu kan, pasti ada jalannya. Karena saya saya mungkin sekarang tidak bisa membuktikan teman-teman, tapi ini adalah sebuah realita ya, kenyataan. Pada tahun-tahun lalu, artinya di kisaran 5 tahun sebelum ini, mungkin saya pernah bisa membuka di Palembang seperti, bahkan dalam satu stand itu kita itu berani untuk membuat 2 sak, artinya 50 kilo itu berani ya pada saat itu ya teman-teman. Nah, cuma memang kekeliruan di pribadi saya adalah kurang konsistennya di situ, sehingga kadang menganggap hal itu remeh gitu kan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, ini kan pembelajaran ya teman-teman, bukan kita itu apa ya, merasa bisa itu enggak. Kita sama-sama belajar bahwa dari penambahan bahan seperti ini itu adalah ciri khas juga, ciri khas rasa yang kita dapatkan gitu kan, yang kita tambahkan di sini ya, supaya harapannya, ini kan punya harapan ya teman-teman, harapannya pelanggan itu lebih menyukainya gitu kan. Kalau secara identik namanya bolang-baling ya, tadi kita kembali lagi, hanya cukup dengan tepung terigu, mentega, gula, pengembang, itu saja sudah jadi namanya bolang-baling atau roti goreng. Nah, tapi penambahan-penambahan ini kita punya harapan ya teman-teman, punya harapan bahwa rasa itu lebih enak, dan kedepannya kita bisa menjaga konsumen kita kan seperti itu. Jadi ya
Saya cuma berterima kasih buat teman-teman yang selalu nyupport di dagangan kami, di channel kami, dan terus memberi pemasukan gitu kan. Jadi kita saling sharing, tidak lebih dari ya menutupi, saling melengkapi lah gitu, seperti itu. Tidak mengunggulkan masing-masing saya lebih enak lebih ini, enggak ya. Saya juga mengakui kekurangan ini ya teman-teman, mengakui banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Jadi seperti itu hanya sebuah klarifikasi dari saya pribadi tentang banyaknya bahan yang kita tambahkan. Karena kalau kita lihat di konten orang juga, mungkin pedagang lain juga, mungkin ada yang lebih dari kita juga ribetnya gitu kan. Jadi ini sebagai pembelajaran buat kita, sebagai referensi buat kita semua. Jadi kalau ada masukan-masukan itu ya kita harus menerimanya, kita harus bersyukur karena ada teman-teman yang support, peduli pada kita. Karena harapannya kita sebagai pedagang kaki lima, sebagai pedagang-pedagang odading dan cakwe atau pulang-balik ini sama-sama langgeng ya, artinya tetap konsisten, tetap jaya, tetap laku di pasaran. Itu semua tidak saling untuk merendahkan, untuk saling menjatuhkan, tidak. Kita saling menyupport karena harapan kita ada di sini seperti itu. Oke, jadi itu saja teman-teman, sebuah klarifikasi dari saya, penjelasan dari saya. Semoga ini sedikit memberikan suatu manfaat kan. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.